touring nanti dari sini kemudian ke Taman Makam Pahlawan, kemudian nanti ke Galur dan lanjutannya ke Tegalaya. Apa yang bisa diambil pada touring ini? Tidak hanya kemudian kita hanya memakai kendaraan dan jalan-jalan, tapi mengambil hikmahnya adalah suri teladan dari APS Askar Perang Sabil yang insya Allah pada bulan 17 Agustus ini kita dapat lebih menghayati, tidak hanya kemudian berteriak NKRI harga mati tanpa meneladani suri teladan dari pahlawan-pahlawan kita. Dan pagi hari ini yang luar biasa, 200 peserta nanti kita bersama-sama. Dan saya berharap kepada Danwil DIY tidak hanya sekali ini saja. Alangkah baiknya ketika nanti bisa setiap 3 atau 4 bulan kita kemudian mengunjungi tempat-tempat situs Muhammadiyah, misal Kauman, kemudian ada beberapa tempat lagi yang ada di Bantul, dan itu bisa kita bergiliran lah. Nanti tidak hanya di saja, tapi bisa Sleman, bisa Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan kota. Dan alangkah baiknya ini bisa disamakan bersama-sama. Jadi nanti dengan TS, dengan teman-teman HW, dengan teman-teman Kokam, dan bisa diperluas lagi. Dan saya sangat bangga sekali pada pagi hari ini. Ini program yang pertama dari Kokam DIY dalam pelaksanaan touring. Selanjutnya mungkin sekitar 1-2 bulan lagi nanti kita akan mengadakan apel akbar dalam persiapan Muktamar Muhammadiyah nanti di kampus 4 WD atau di arena MJE. Nanti insya Allah nanti bisa kita agendakan bersama-sama. Nanti ada apel akbar Kokam, kemudian juga nanti ada TS dan HW. Ini menunjukkan kemudian semangat kita dalam bermuhammadiyah. Kalau Kokam itu tidak hanya berseragam saja, tapi jiwa Kokam adalah jiwa yang sampai kita mati. Khusus ya, jadi Kokam ini tidak hanya kemudian selesai berhenti di usia 40, tapi terus jiwa Kokam ini sampai kita mati. Saya kira itu, selamat jalan kepada rekan-rekan semuanya. Tetap semangat, kita teriakkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kokam dan peserta pada pagi hari ini, tentu yang pertama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga bisa ketemu di majelis yang mulia ini. Yang kedua, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pencerah kita di dalam kehidupan ini. Yang saya hormati dan Sony dan segenap anggota Kokam di daerah istimewa Yogyakarta, ini hari yang istimewa. 17 Agustus kemarin kita lewati, 77 tahun Indonesia merdeka, dan hari ini kita akan menapaki jejak sejarah Muhammadiyah, pahlawan-pahlawan Muhammadiyah, mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pangsar Jenderal Sudirman, dan juga pahlawan APS. Wah, bukan Laskar ya, APS itu adalah Askar Perang Sabil. Nah, nanti ceritanya nanti aja. Kenapa kok ini penting? Karena kita belajar sejarah berkaitan dengan gerak Muhammadiyah dan juga yang lainnya. Untuk apa? Kita ini punya teladan, dan semoga teladan ini menjadi bagian gerak langkah di dalam hidup kita ini. Baik sebagai anggota pemuda Muhammadiyah Kokam, baik sebagai anggota Tapasuci Hizbul Waton, saya rasa belajar sejarah dan langsung kepada para tokohnya, langsung mengunjungi makamnya juga penting. Demikian dari kami selaku Sekretaris Kokam Nasional, tentu menyambut gembira atas agenda dari Markas Wilayah Kokam Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga acara ini bisa menjadikan kita
semangat di dalam bermuhammadiyah. Dari saya kurang sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir di sini mewakili dari keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti di makam ada keluarga lagi yang juga akan menyambut. Tapi sebenarnya saya mengajak ibu saya ini. Jadi ibu itu adalah cicitnya ya. Kalau saya sudah generasi keempat ya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di mobil belakang itu ada ibu sama bapak tidak bisa turun. Dia nanti beliau juga ingin mengayu bagio tentang pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya, adik-adik saya semuanya, berbahagia sekali pada pagi hari ini kami, kalau saya dari bagian dari keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat luar biasa ketika melihat ataupun mengetahui perkembangan Muhammadiyah sampai saat ini, terutama adik-adik dari Kokam, dari Tapak Suci, dari HW, yang memang ini adalah harapan dari Muhammadiyah. Saya ingat bahwa HW itu merupakan satu istilahnya MBO yang didirikan secara langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, Pathfinder itu ketika tahun 1918 gitu. Dan kemudian berkembang sampai kemudian ada Kokam. Kokam itu juga agak awal sekali karena merupakan istilahnya pecahan dari ketika Muhammadiyah itu mulai mendirikan Sopo Tresno, kemudian ada Sopo Tresno Wanita, ada Sopo Tresno Priyo, dan kemudian berkembang menjadi pemuda Muhammadiyah, ada Kokam, dan kemudian lahirnya Tapak Suci. Komponen-komponen yang ada ini tentu saja mengembirakan bagi persyarikatan, karena ini berarti bahwa perkaderan di persyarikatan itu berjalan. Jadi kadang-kadang kebetulan saya pernah duduk sebagai pimpinan pusat ya Nasyiatul Aisyah di beberapa periode yang lalu. Sebagai sekretaris umum itu selalu ada yang mengatakan perkaderan kita itu mandek. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari sayap-sayap organisasi Muhammadiyah, disitulah sebenarnya perkaderan itu dilakukan. Nah, saya mungkin ini bagian dari kerja kita. Indonesia saat ini akan menghadapi satu perhelatan yang sangat luar biasa di tahun 2024. Ada pemilu, ada pilkada, dan kalau kita di Jogja, di kota Yogyakarta ini akan menghadapi pemilu dan pilkada. Kalau saudara-saudara kita di luar DIY itu akan menghadapi pemilu, pilkada 2 kali, pilkada gubernur dan wali kota bupati. Kalau kita hanya di kota. Nah, pada saat itu sebenarnya disinilah kita itu harus mulai berperan untuk kebangsaan kita. Kebangsaan kita yang dulu sudah dimulai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau itu bergabung dengan Budi Utomo, kemudian Budi Utomo menjadikan inspirasi beliau untuk mendirikan Muhammadiyah. Maka saatnya sekarang ini kita bagian dari Muhammadiyah itu mengambil peran-peran kebangsaan. Sudah sangat dibuka ini peran-peran kebangsaan kita, dan kita harus masuk ke dalamnya. Tidak harus kemudian melulu politik praktis, tapi peran kebangsaan itu bisa dilakukan di banyak titik. Ke depan di 2024 ketika kita menghadapi pemilu dan pilkada secara serentak, itu adalah saat-saat kritis sebenarnya bagi bangsa Indonesia, dan saya berharap kita semuanya yang ada di Muhammadiyah itu untuk bisa mengambil peran menyelamatkan bangsa ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, dan saya pikir teman-teman Kokam, teman-teman HW, teman-teman dari Tapak Suci punya kesempatan untuk bisa berperan di situ. Mudah-mudahan dengan kita ikut melaksanakan peran-peran kebangsaan kita ini, Muhammadiyah khusus secara umum, dan kemudian kita semuanya Kokam, Tapak Suci dan HW secara khusus ini benar-benar menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak perlu berteriak NKRI harga mati, kita Pancasila atau apapun. Tapi Muhammadiyah itu tidak perlu diajari tentang nasionalisme, karena Muhammadiyah itu adalah nasionalisme itu sendiri. Bagaimana kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan
bersama teman-teman di Budi Utomo berjuang untuk kemerdekaan Republik ini dengan jalannya masing-masing. Ini adalah bagian dari kontribusi nasionalisme Muhammadiyah yang tidak bisa dimungkiri oleh sejarah zamannya. Nah, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu semuanya, saya berharap dengan adanya apel akbar ini yang kemudian nanti diteruskan dengan napak tilas di beberapa tempat yang sangat luar biasa. Saya membaca ada di makam Kiai Haji Ahmad Dahlan di Karangkajen, dan kemudian ada Pondok Pesantren Darul Ulum ya di Kulon Progo. Ini adalah pusat-pusat unggulan dari Muhammadiyah, pusat-pusat perjuangan dari Muhammadiyah. Anda semuanya bisa melihat betapa kebesaran Muhammadiyah itu tidak dibangun dengan sebuah kemewahan, kebesaran Muhammadiyah tidak dibangun dengan sebuah kecukupan, tetapi kebesaran Muhammadiyah itu dibangun dari atas keberdayaan, atas kemauan, atas keikhlasan yang ini harus tetap kita jaga sampai saat ini. Dan inilah yang menjadi pembeda dari Muhammadiyah dengan yang lainnya. Saya ingat nasihat Pak Haidar, Pak Ketum kita, bahwa DNA Muhammadiyah itu adalah memberi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dalam konteks memberikan apapun kepada negeri ini adalah Muhammadiyah, ini adalah jiwa Muhammadiyah. Dan kita semuanya yang ada di sini, saya, Anda, Bapak-bapak yang ada di sini semuanya adalah bagian dari Muhammadiyah yang harus tetap memberi kepada negeri ini agar negeri ini bisa tetap maju, negeri ini masih tetap ada sampai kapanpun, sampai anak cucu kita. Dan terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita semuanya. Selamat untuk bertouring ya. Dan semoga ini apa yang Anda dapatkan di jalan, di tempat-tempat itu akan benar-benar menambah nilai-nilai nasionalisme kita, nilai-nilai kemanusiaan kita, dan yang pastinya adalah nilai-nilai di mana Muhammadiyah itu akan menjadi salah satu pilar utama dari bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Wiwit atas segala yang telah disampaikannya. Yang acara selanjutnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin sekalian, para mujahid, mujahidah, hukam tapak suci. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing, bersediakah kita sekalian mulai detik ini luruskan niat mengawal acara ini sampai selesai? Katakan siap. Bersediakah saudara sekalian waktu, tenaga, harta yang kita keluarkan hari ini, bahkan jiwa kita, untuk memenangkan hari ini menjadi syiarnya Muhammadiyah? Karena itu mari doa ini doa kita bersama, kita ucapkan bersama-sama. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita dalam lindungan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala, acara ini berlangsung dengan baik dan dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mari berbahagialah hari ini menjadi barisan-barisan orang-orang yang soleh dan solehah. Jangan takut. Kita tidak punya impian mencari jabatan. Impian kita syahid. Impian kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Kita segera tekadkan niat. Jadikan hari ini hari beramal kita melalui kokam dan tapak suci dan hawil semuanya. Teruskan niat. Kita harus sukseskan hari ini. Ini hari kita milik semuanya. Bukan miliknya Pak Soni, bukan milik siapapun. Ini adalah keringat kita semuanya. Oleh karena itu, doa ini kita ucapkan bersama-sama. Bersediakah saudara mengucapkan bersama-sama? Bersediakah saudara ikhlas mengucapkannya? Ucapkan seperti yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mulai hari ini tidak ada yang kita takuti. Mulai hari ini kita luruskan niat kita. Insya Allah pasti pertolongan Allah itu akan datang. Pasti Allah akan menolong kita sekalian. Dan kalau Allah sudah menolong,
Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan kita sekalian. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, merasa bangga pada hari ini ada aktivitas tur kebangsaan dari pemuda Muhammadiyah, Kokam, Tapak Suci, HW, dan semua komponen persyarikatan yang dapat menunjukkan syiar dakwah persyarikatan dan menunjukkan bahwa persyarikatan dapat bermakna buat umat. Maka dari itu, silahkan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Silahkan tunjukkan kinerja, tunjukkan dakwah kita, tunjukkan perjuangan kita sebagai komponen persyarikatan yang bagian dari dakwah persyarikatan. Dan semoga Allah selalu melindungi kita, apa-apa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik, dan kita niatkan semua sebagai bagian dari ibadah kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terus kita lanjutkan dengan kegiatan pelepasan begitu. Oke, kami lepas, saudara. Rutenya sudah ditentukan, saya juga langsung akan melanjutkan rutenya. Tadi dari PRM ke Lowano, ke PDM, Bakta Duhur ke UAD, Bakta Asar kembali ke PCM Kasihan. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya semua lancar. Kemudian untuk rute saya jelaskan ya, mohon diperhatikan. Untuk rute nanti dari PAY ini, Lowano ini, nanti kita keluar lewat pintu itu, kemudian ke kiri sampai traffic light perempatan Taman Siswa, kita nanti ke kiri lagi sampai traffic light, kita ke kiri lagi ke arah Jalan Sisingamangaraja. Kemudian nanti kita sampai Karangkajen, masuk ke kanan di Jalan Kiai Haji Jawad Fakih. Nanti kita parkir di sepanjang Jalan Kiai Haji Jawad Fakih Karangkajen. Kemudian nanti motor dan mobil kendaraan semua kita parkir di situ. Kemudian kita berjalan kaki ke kompleks masjid dan makam Karangkajen. Nanti kemudian acara yang kedua setelah acara pembukaan di sini adalah di makam Karangkajen, ziarah di sana. Insya Allah nanti akan dipandu oleh Ki Asad Kusumajaya. Kemudian setelah selesai dari Karangkajen, kemudian kita akan melanjutkan ke Taman Makam Pahlawan. Jadi Taman Makam Pahlawan karena tadi kita arahnya ke arah barat masuknya. Jadi nanti kita langsung lanjutkan tanpa putar balik. Jadi kita langsung lurus ke barat, masuk Jalan Parangtritis di selatan Pasar Prayitno Taman itu. Nanti kita ke kanan, kemudian nanti lurus terus, kemudian nanti kita nanti akan ke mana? Gondomanan ke kanan tuh apa jalan? Ya itu, pokoknya Gondomanan nanti ke kanan lewat depan PDM, ya PDM kota. Terus menuju ke Taman Makam Pahlawan. Nah, terus kemudian nanti di Taman Makam Pahlawan, sebelum Taman Makam Pahlawan persis, itu sampingnya ada jalan masuk ke kanan. Kita masuk ke kanan, terus parkirnya di belakang Taman Makam Pahlawan. Kemudian nanti kita parkir di situ. Kita persiapkan untuk apel di Taman Makam Pahlawan. Nanti ada apel sebentar. Setelah apel, kemudian nanti kita ziarah di makam Jenderal Sudirman. Kemudian selesai dari situ, kemudian kita melanjutkan lagi perjalanan. Nanti kita menuju ke Galur di Pondok Pesantren Darul Ulum. Itu nanti lewatnya Jalan Wates. Jalan Wates nanti terus kemudian Tugu Pensil kita ke kiri sampai ke nanti ke Darul Ulum. Nanti ada acara sebentar di Darul Ulum. Setelah dari Darul Ulum, kemudian kita menuju ke Tegalayang. Nah nanti kemudian acaranya nanti kita mungkin agak sauntoro di Tegalayang nanti. Setelah selesai acara di Tegalayang, kemudian baru kita kembali ke PWM, finishnya di PWM di Gedong Kuning. Jadi untuk rute seperti itu, gitu. Kemudian nanti
belakangan fatwa di belakang fatwa Adi Davidson fatwa Davidson skip udah keteteran di belakang. Oke, kemudian untuk penataan nanti di depan ada patwal, kemudian di belakang patwal nanti 2 Harley Davidson Ultra, kemudian yang Harley Davidson yang Porter juga di situ. Kemudian setelah itu nanti sama yang motor yang besar yang dari kita. Kemudian setelah itu jeep di belakangnya. Setelah itu baru motor belakang nanti ditutup oleh ambulan. Oke. Jadi nanti mohon setelah ini bisa menyesuaikan di kendaraan masing-masing, bisa bersiap di kendaraan masing-masing. Setelah itu nanti beliau Pak, kita akan mengibarkan bendera start untuk memulai acara touring kebangsaan hari ini. Jelas semuanya? Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keluarga ini. Variasi.